jumlah anaknya, lain jumlah anaknya, lain hitungannya, lain jenis kelaminnya, lain lagi dia. Apakah dia istri dua, istri satu, lain lagi dia. Nah, ada nenek atau ada kakek nggak, meninggal kakeknya, lain lagi mbak. Jadi makanya warisan itu jarang sekali dibahas. Kalau teman-teman pengen bahas warisan itu satu persatu, itu rumit sekali ya. Nah, makanya teman-teman saya anjurkan untuk pergi ke Baznas atau pengadilan untuk menentukan warisan versi Islam, karena dia nggak bisa dibahas secara detail. Setelah minum madu persendian saya sudah sakit. Thank you Mbak Bunda, Masya Allah ya. Teman-teman paham nggak kenapa aku nggak bahas tentang zakat ya? Iya Mbak Sri Haryanti tentang warisan karena itu. Nanti jam 9 ya Mbak ya. Siap. Kalau udah witir boleh tahajud nggak? Boleh. Teman-teman apakah suara aku nggak ada? Teman-teman apakah suara aku nggak ada? Oke, setelah witir boleh tahajud lagi nggak? Boleh teman-teman ya. Oke, kau boleh ke pengadilan atau ke Baznas Mbak. Ya, bayar zakat untuk orang yang sudah meninggal boleh, nggak bisa ya. Bahwa zakat itu hanya untuk orang hidup, boleh zakat untuk, boleh sedekah aja untuk orang meninggal. Oh nggak ada suaranya, coba volumenya ditingkatin ya Mbak ya. Siap Mbak Anse Kopledi ya, siap. Usaha zakat fitrah ke kakak dalam bentuk uang via transfer, sebelum transfer saya niat dulu. Betul, sah sekali ya. Apa hukumnya orang yang was-was? Oh itu biasanya datangnya dari khannas teman-teman. Jadi teman-teman baca ya, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas gitu ya. Nah itu ya teman-teman, itu dibaca saat teman-teman ingin keluar dari waswas ya. Siap ya, madu nanti jam 9 ya teman-teman ya. Oke, jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Pada nanya madu sakit mah. Siap komandan. Iya. Zakah hukum marah-marah ke suami kalau lagi puasa. Sama, marah-marah ke suami lagi puasa atau tidak tetap nggak boleh, ke orang lain juga nggak boleh ya. Oke, Ustazah kalau zakat untuk bayi dalam kandungan boleh nggak? Nggak bisa Mbak. Zakat itu hanya boleh untuk bayi hidup, untuk manusia hidup. Misalnya Mbak hamil nih, maka lahirannya adalah malam takbiran, gitu ya. Nah, itu harus keluarkan zakatnya. Tapi kalau dia masih dalam kandungan, maka tidak wajib zakat ya. Kan suami yang salah, ya salah pun orang dimarahi tetap tidak bisa. Ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajalah orang kepada kebaikan dengan hikmah, pengajaran yang baik, bukan dengan marah-marah. Emangnya teman-teman aku pernah marah-marah dengan teman-teman? Udah diingetin berkali-kali, nggak juga berubah, karena aku nggak pernah ya guys. Iya. Bayar video untuk ibu hamil 1,4 kg beras per harinya. Mbak Sri Sun boleh jam 9 nanti keranjang kuningnya ya. Ini udah pada nanya keranjang kuning nih. Udah keranjang kuning di kening aku ya guys. Ustazah kalau kita zakat fitrah buat anak sambung dari suami boleh nggak? Boleh. Oh mesti berbeda agama. Ujungnya mesti berbeda agama, nggak bisa. Zakat hanya boleh satu agama ya, tidak boleh berbeda agama. Halo Mbak Oma, Mbak Ci Dewi, kalau suami nggak sholat Jumat, nggak pakai sholat zuhur ya berdosa teman-teman ya, berdosa ya. Marah karena cemburu boleh, tetap nggak boleh ya teman-teman ya. Merajuk boleh, marah jangan ya. Oke. Lawak orang nih. Ustazah kalau mau sedekah untuk orang yang sudah meninggal utamakan ke masjid atau tetangga? Terserah aja teman-teman. Kalau hukumnya sunnah itu terserah aja teman-teman mau ngapain ya. Merajuk-rajuk boleh lah ya kan. Yang penting kan rajuk nggak nyakitin siapapun. Guru ngaji boleh nerima zakat fitrah, silahkan ya. Oke ya. Halo Mbak Vi, kalau seorang ustadz kaya raya boleh nggak terima zakat? Kalau dia murni ustadz maka boleh, dia fisabilillah ya teman-teman ya. Oke, gaman dengan mu'alaf, kalau dia kaya dia boleh, karena dia dizakati bukan karena miskinnya tapi karena fisabilillahnya ya. Halo Mbak Imedala, iya siap teman-teman. Ustazah zakat fitrah ke cucu boleh. Halo Mbak Eli, Mbak Zah, Mbak Vega. Enggak Mbak, aku nggak orang Padang Mbak. Orang tuaku yang orang Bukit Tinggi. Zakat fitrah boleh ke jompo. Jompo itu termasuk fakir miskin, bisa ya. Paket madu udah sampai, enak, semoga cocok. Siap Mbak Wong Gombong, mantap kan? Mantap lah, ya.
Mantap guys madunya ya. Oke, boleh nggak keluarkan zakat fitrah untuk mantan suami? Oh, kalau dia fakir, kalau dia miskin boleh ya. Tapi jangan ngomong, bang ini uang zakat kenapa? Karena lu fakir bang, sejak pisah sama gua. Jangan ya. Zakat anak ke ibu kandung nggak boleh ya. Oke, kalau suami tidak mau sholat gimana? Ajak dia untuk sholat ya. Ingatkan dia tanpa menyakiti sembari mendoakan. Perkara dia mau atau tidak serahkan sama Allah. Itu urusan dia dengan Allah ya. Halo Mbak Titi, jadi kita nggak boleh mengingatkan dengan menyakiti. Nggak boleh guys. Karena berubah nggak berubahnya dia itu urusan dengan Allah. Bukan urusan dengan kita ya. Karena pada akhirnya di akhirat kita akan masing-masing. Halo Mbak Suci, melawak juga Zah. Ya tipis-tipis lah, setipis tisu. Ustazah sehat 9 hari lalu. Adus 7 hari. Apa itu adus ya? Ustazah saya haid 9 hari lalu, adus 7 hari dan keluar lagi darah, itu haid atau ya? Apa? Itu salah ketik ya teman-teman ya? Adus apa mah? Oke, iya. Kalau zakat dari nenek ke cucu boleh, nggak ada masalah. Fidyah dibayarkan masih bulan Ramadan, nggak ada masalah teman-teman. Mbak Suci, ngapa teman-teman adus mandi apa nih maksudnya? Adus mandi. Apa sih? Guys, pada ngetik apa? Mandi adus. Oh artinya adus itu mandi. Astagfirullahalazim. Aku baru dengar seumur hidupku adus itu mandi guys. La haula wala quwata illa billah. Oh bahasa Jawa. Ya Allah Karim. Di sini jarang sekali orang Jawa ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Tadi apa pertanyaannya? Lupa aku. Cuman adusnya doang aku ingat. Oke, siap. Oke, di lingkunganku jarang sekali Jawa teman-teman ya. Aku kuliah di Jogja 1,5 tahun gak ngerti-ngerti bahasa Jawa. Menggadaikan cincin tapi tidak menebusnya, nggak ada masalah teman-teman. Yang penting kan gadainya jadi untuk dia ya. Berapa kita bayar fidyah? 1,4 kilogram beras per harinya ya. Atau setara dengan berapa uangnya, teman-teman boleh serahkan saja ke orang yang berhak menerimanya. Bayar fidyah sama, semua adalah 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, amalan di bulan Ramadan untuk ibu nifas bisa zikir, sholawat, ingat kekurangan diri, sedekah bisa ya. Kemudian baca Quran di handphone atau misalnya berdoa ya bisa. Kalau suami udah meninggal boleh difitrahin nggak? Nggak usah ya, sedekahin boleh ya, sedekahin boleh. Ya Allah saya sedekah, ya kan? Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah saya wakaf. Dengan wakaf ini ringanlah sisa kubur orang tuaku. Berhentilah malaikat menyiksanya. Itu boleh. Oke, lagi itikaf makan minum gak masalah. Yang gak boleh itu adalah ngobrol ya teman-teman ya. Kalau makan minum gak masalah. Yang teman-teman harus hindari adalah ngobrol ya teman-teman ya. Ya bayar zakat fitrah tapi orangnya nggak ada, orangnya nggak sholat. Oh nggak apa-apa guys, aku dengerin aku sebentar ya. Aku skip, aku cuekin dulu pertanyaannya. Kalau kita mau zakat dan sedekah, nggak usah lihat orang-orangnya guys. Mau dia sholat, mau dia enggak, mau dia taat, mau dia maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Orang yang kita zakati yang penting dia berada dalam asnaf yang berhak menerimanya. Jadi jangan kita pilih-pilih gitu ya teman-teman ya. Dia nggak sholat, nggak usah lah. Orang yang nggak sholat kita zakati, semoga dia bisa hijrah. Orang yang sholat kita zakati, semoga makin bertambah keimanannya. Kadang-kadang kita mau sedekah tuh suka nggak jadi guys, nengok orangnya. Aku mau sedekah tapi jangan lagi dia jahat. Nggak jadi guys. Aku mau sedekah jangan lagi, kan dia jangan-jangan pura-pura miskin. Nggak jadi guys. Persoalan dia itu adalah melakukan atau tidak kesalahannya, dia tetap adalah boleh kita zakatkan. Urusan salahnya zakatnya dia, urusan hubungan dia itu urusan dia dengan Allah. Bolehkah zakatin anak tapi yang udah pergi nggak tahu di mana karena dibawa? Nggak bisa. Kalau anak kandung nggak bisa kita zakati ya guys. Oke ya. Assalamualaikum Ustazah, boleh nggak zakat fitrah dibayarkan anak? Boleh. Membayar ke anak nggak boleh. See what I mean ya? Dibayarkan zakat anak, zakat fitrah kita dibayarkan oleh anak boleh. Tapi menzakatkan anak nggak boleh. Ini dari zaman Nabi Adam kita masih bahas tentang zakat. Sabar ya teman-teman yang udah paham ya. Oke, Ustazah kalau anak lahir di luar nikah dan orang tuanya sudah pisah, apakah si ayah wajib membayarkan zakat?
orang tuanya sudah pisah, apakah si ayah wajib mengeluarkan zakat? Tetap itu adalah anaknya secara biologis. Zakat fitrah 45.000, 6 orang aku kasih 300.000, yang 30 dianggap infak. Ya, dianggap sedekah lebih tepatnya. Jadi niatnya zakat dan sedekah. Zakat ke non muslim tidak boleh. Semua orang yang berhak menerima zakat hanyalah orang Islam. Saya haid 90 hari. Ini ganti. Saya haid 9. Ini pertanyaan tadi si Adus ya. Ustazah, saya haid 9 hari dan bebersih 7 hari dan keluar lagi darah, itu haid atau istihadah? Masih haid sampai haidnya 15 hari ya. Oke, setelah itu baru istihadah ya, si Adus. Oke, gimana cara kita bersuci ya setelah berhubungan tapi pada bulan Ramadan? Boleh nggak kita makan sahur dulu? Nggak ada masalah. Yang penting sebelum teman-teman azan subuh, teman-teman boleh mandi ya sebelum azan subuh ya. Si Adus ada pula gitu, oh gitu ya. Ya salah ya si Adus ya, salah ya. Gitu ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh diberikan untuk sesudah sholat atau sebelum sholat? Jadi begini, sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita niatkan dan kita taruh waktunya itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Caranya gimana? Caranya adalah bisa dengan cara menyerahkannya ke masjid. Setelah sholat boleh, sebelum sholat boleh, yang penting sampai habis waktu subuh. Atau dikumpulkan dulu di rumah, jugu 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 jugu, nanti setiap Jumat baru kita berikan, boleh. Tapi aktivitas mengumpulkannya itu harus di waktu subuh ya. Kalau anak sudah diingatkan sholat gak mau, jadi gimana kan gak boleh menyakiti ya. Diingatkannya dengan cara memberikan pengajaran yang baik. Sholatlah nak, kalau mak meninggal nanti kau mau gimana nak? Sholatlah nak, biar tenang hatimu nak. Sholatlah nak, mak pengen kau jadi anak soleh nak. Sholatlah nak, nanti kalau mak meninggal ada yang mendoakan mak nak. Kan bisa. Bukan dengan kata-kata kasar. Sholatlah nak, kalau kayak gini gak akan jadi orang. Kau udah nak macam hantu kau, jangan kayak gitu. Oke? Oke. Ustazah, kalau aku rajin lihat ceramahnya Ustazah, bisa-bisa aku jadi ustadz juga. Ya, bisa teman-teman ya. Aku ada statement dari jamaahku, kalau lihat viti-viti Ustazah itu pintar kita jadinya katanya. Kemarin ya waktu aku berbuka bersama, pintar kita jadinya, mantap pula ya, jadi pintar pula teman-teman jadi ya. Memang betul lah itu sampai paham ya, walaupun di live itu aja. Enggak. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Maaf Ustazah, apa boleh zakat fitrah sama kakak kandung dan adik kandung? Untuk zakat fitrah banyak ulama yang tidak membolehkannya. Walaupun ada ulama yang membolehkan, jadi lebih baik keluar ya. Nanti boleh teman-teman sedekah atau zakat mal ke kakak kandungnya ya. Oke, Ustazah, kalau kita zakat fitrah buat anak sambung dari suami, boleh nggak meskipun anaknya berbeda agama nggak boleh teman-teman ya. Kita nggak boleh zakat ke non muslim. Ke non muslim itu boleh sedekah namanya teman-teman ya. Sedekah, traktir teman non muslim sedekah, ngasih dia makanan sedekah. Zakat mal boleh dikasih ke masjid nggak Ustazah? Dikasih ke masjid, tapi nanti orang masjid menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya, boleh. Tapi dikasih ke masjid untuk membangun masjid nggak boleh. Karena zakat hanya boleh kita gunakan untuk manusia. Fakir itu manusia, miskin itu manusia, amil itu manusia, semua manusia. Tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid, itu namanya wakaf dan infak. Beda ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir, cucu ke nenek boleh. Tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, kalau mandi junub setelah azan sah nggak puasanya? Kalau tertidur silahkan. Umar bin Khattab pernah tertidur. Tapi kalau nggak tertidur berdosa. Berarti lalai. Karena untuk berpuasa kita harus suci dulu dari hadas besar. Oke? Berjima yang islami itu gimana? Nggak mungkin kita praktek berjamaah ya. Teman-teman cari sendiri ya soal itu ya. Oke. Gitu teman-teman. Zakat mal untuk tanah atau rumah? Untuk tanah atau rumah? Kalau rumah dan tanahnya itu, tidak disewakan, tidak wajib zakat. Tapi kalau disewakan dan ada uang masuk, baru wajib zakat ya. Teman-teman dengar aku nggak nih? Aku ngomong aja, teman-teman ngetik aja. Guys, dengar nggak nih?
Oke, sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal musola, terus uangnya dipakai membangun musola. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Kalau sedekah itu dia lebih luas ya, lebih luas ya teman-teman ya. Sehat selalu ya semuanya ya guys. Dibayarkan zakat sama orang tua karena anaknya fakir, silahkan, gak ada masalah. Zakat fitrah boleh diwakilkan membayarnya atau dibayarkan atau pakai duit orang. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal uang gaji kita untuk zakat kita, uang gaji orang untuk zakat orang. Itu tak bisa. Kamu kan gaji 10 juta nih, ya, kau kan wajib zakat 2.250.000. Oke. Oh ya udah. Kalau gitu bukti cintaku kepadamu, aku bayarkan zakatmu ya 250.000. Jangan kayak gitu, geng. Jadi caranya gini, kalau mau bantu orang bayar zakat, gaji lu kan 10 juta. Iya. Zakatmu berapa kata Ustazah Nela? 250.000. Oke deh. Nah, ya kan? Boleh kita ngasih ke dia. Ini ada jajan buat kamu. Nah, jajan kita itu sedekah kita. Nah, nanti dia memberikan zakat kepada orang pakai duit itu, nggak ada masalah. Tapi akadnya satu persatu. Kita kasih dia itu adalah sedekah, dia adalah bayar zakat. Mandinya pas azan, jangan ya sebelum azan. Oke, teman-teman sehat selalu ya, guys. Aku selipkan sebentar, teman-teman, sebentar ya, teman-teman ya. Aku lagi agak deg-degan ini, guys. Oke, tadi pagi aku dapat kabar teman-teman, ada satu jemaahku online ya kayak teman-teman lah ya, yang apa ya, yang dia itu ditipu guys. Jadi ada seseorang yang pakai nomor Wawa, ngechat dia, ngechat beliau, semoga Allah melindungi beliau gitu ya, dan seakan-akan itu aku gitu. Jadi udah chat-chatan sebulan kayak gitu guys, udah chat-chatan sebulan. Beliau tahu nomor asli saya dan beliau ngerti karakter saya itu jarang balas chat ya. Aku tuh jarang banget balas chat ya karena mungkin aktivitas ya. Tapi kok ini tumben Ustazah Nela pakai nomor lain ngechat aku terus, dan itu udah 1 bulan ya teman-teman. Udah chat-chatan dan dia mengira itu aku ya. Akhirnya dia minta pinjam uang, minta kirim uang ya. Akhirnya uangnya terkirim guys. Nauzubillah, akhirnya ibu tuh nelpon saya ya tadi pagi, Ustazah udah dikirim loh uangnya. Uang apa? Ustazah kan minta uang lah, mana pernah aku minta uang kayak gitu, nggak pernah. Ini lagi di tracking nomornya, semoga Allah lindungi lah ya teman-temannya bahwa aku tidak pernah melakukan itu ya teman-teman ya. Nah, gitulah guys. Mungkin ibu ini karena percaya aja, dia diajaknya ngobrol dulu guys 1 bulan. Diajaknya ngobrol dulu 1 bulan ya, pura-pura baik dulu Ustazah Nelanya itu. Ya semoga tidak ada lagi korban-korban, kita mau selesaikan itu ya teman-teman ya. Oke, dia bilang nomor rekeningnya nomor rekening ponakannya Pak. Keren kan orangnya? Dia bilang untuk ponakan saya Bu gitu. Jadi nomor rekeningnya nomor rekening aku. Dia bilang untuk ponakannya dia Pak Saifuddin. Jadi teman-teman hati-hati, kita akan selesaikan itu sampai titik darah penghabisan kita ya. Itu harus diselesaikan. Nah, masalah seperti ini adalah masalah yang harus kita selesaikan. Nah, kalau cuma sekedar orang gibah, orang gosip, orang nggak suka sama kita, itu nggak usah diselesaikan karena nggak ada efek samping. Nah, kalau kayak gini harus kita selesaikan. Nah, gitu teman-teman, mulai bisa membedakan mana masalah yang layak kita abaikan, mana masalah yang harus kita selesaikan sampai didik darah penghabisan ya. Kita harus cari orangnya sampai dapat ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Sedekah subuh diniatkan buat kurban anak saya, nggak? Oh bisa, kalau sedekah subuh buat kurban bisa ya. Cari orangnya tapi bukan aku yang nyari guys, nggak sempet aku nyarinya. Cari sampai dia merasakan akibatnya ya. Harus memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah ya. Oke ya, oke iya. Ustazah, video adik kandung cowok sudah meninggal, bolehkah zakat mal ke anaknya? Adik kandung cowok sudah meninggal, bolehkah zakat mal ke anaknya? Oh, anak yatim nggak boleh zakat teman-teman. Anak yatim nggak boleh zakat ya teman-teman ya, kecuali anak yatimnya miskin ya. Kecuali anak yatimnya miskin ya.
Oke. Sedekah subuh buat beli baju anak yatim boleh. Coba teman-teman dengerin aku ya. Bahwa apa itu sedekah? Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain. Aku ulang ya, apapun yang kita berikan untuk makhluk Allah yang lain untuk menyenangkan hatinya. Iya, siap Mbak Lina, itulah yang dinamakan dengan sedekah. Ya teman-teman ya. Nah sedekah ya, ngasih makan kucing sedekah, mengumrohkan orang sedekah, ngasih makan anak sedekah ya. Kemudian apapun lah sedekah ya. Kalau fitrah ke kakak atau ke adik tapi udah beda rumah, kakak kandung, adik kandung, zakat fitrah nggak aku anjurkan, zakat mal silahkan ya. Maaf Zam, masih belum paham kenapa nggak boleh dibayarkan. Oh, bayarkan zakat. Oh salah aku, Mbak Susi. Maaf masih belum paham kenapa nggak boleh bayarkan zakat fitrah anak yang sudah dibawa ayahnya pergi jauh. Kalau membayarkan zakat anak boleh. Saya kira ibu yang mau zakat ke anak ya. Jadi zakat ke anak nggak boleh, membayarkan zakat anak boleh. Oke, Mbak Suci maaf ya aku salah baca. Saking cepatnya ini. Ustazah, apa yang harus dilakukan kepada orang yang suka menzolimi kita? Dalam hal apa? Kalau cuma dia sekedar gosip, fitnah, dia nyindir-nyindir, dia tengok-tengok, macam-macam nengok malaikat Jibril, ya, dia nyindir-nyindir, itu abaikan. Ya, karena tidak berefek apa-apa. Ya, makanya teman-teman harus belajar namanya filosofi teras. Coba tulis semuanya, filosofi teras. Itu ada dalam filsafat. Coba tulis filosofi teras. Coba teman-teman catat dulu biar pinter kita bareng-bareng ya. Filosofi teras. Mah nggak ada yang nyatat. Pulang laku, rungkat. Ya. Teras rumah. Bukan teras. Filosofi teras rumah. Itu buku bestseller yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa filsafatnya Stoicism ya. Itu memahami konsep takdir kalau mau kita kaitkan dengan filsafat Islam. Jadi filosofi teras, coba teman-teman, ini ilmu daging banget, jarang teman dapat di mana-mana. Kalau kita ada rumah ya, itu kan ada teras rumah. Ya, ini ada rumah, filosofi teras, dia ada R-nya, makanya aku susah. Filosofi teras. Nah, ya kan? Filosofi teras itu teras rumah. Ibaratnya kita punya rumah, ya rumah itu kan ada terasnya. Orang yang di teras rumah belum tentu kita izinkan masuk ke rumah. Bisa jadi dia cuma sampai di teras doang. Filosofi teras itu maksudnya adalah ini ada otak, nggak semua hal harus kita masukkan dalam otak kita. Jadi yang nggak penting dia di luar aja. Nah gitu lah teman-teman. Itu maksud filosofi teras. Sebenarnya udah sering aku sampaikan sama teman-teman semua. Bahwa ketika ada orang yang zolimin kita dalam bentuk menggosipkan kita, kemudian menyindir kita, kemudian suka julid-julid sama kita, kepo-kepo sama kita, itu diteras aja lu jangan masuk ke sini lu, gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman mulai memfilter mana yang teman-teman boleh masukkan ke rumah, mana yang tidak. Itu sama dengan itu teman-teman filter mana yang boleh masuk ke dalam otak, mana yang tidak. Itu namanya filosofi teras teman-teman ya, harus mampu. Makanya mungkin teman-teman agak bingung yang udah lama di kanal aku, yang udah expired, yang udah setahun. Aku setahun main TikTok, aku jarang terpancing emosi oleh komentar-komentar yang negatif. Walaupun jarang ya, netizen kita komentar negatif jarang banget ya. Tapi kalaupun ada, itu tidak akan bisa memancing emosi aku guys. Kenapa? Karena aku letakkan di teras gitu loh. Aku nggak masukkan ke sini. Nah kalau dimasukkan ke sini bahaya, nanti bisa marah. Makanya kalau teman-teman hadir ke akun-akun yang baru ngomong dikit, terus teman-teman dia marah gitu ya. Nah itu tanda dia masukkan. Nah, dia nggak simpan di teras. Jadi kan saya bawa lucu-lucu aja kan. Kalau ada yang ngomong ustazah apa kayak gitu ya kan. Nah, dia cuma sampai di teras aja. Ya, dia tidak boleh masuk ke sini. Nah, itu filosofi teras yang harus kita punya keahliannya. Keahlian itu sama dengan berenang, harus dilatih, teman-teman. Harus dilatih ya. Nah, sampai dia di teras aja. Nah, di teras aja, itu dilatih. Kok susah Ustazah kayak gitu? Ya susah, seperti latihan berenang, dia harus dipraktek terus. Makanya kita terus berterima kasih kepada musuh kita. Karena dengan dialah kita belajar untuk bagaimana mentameng diri kita, untuk belajar untuk tidak memasukkan dia dalam pikiran kita. Sebenarnya para haters,
kemudian orang-orang yang nggak suka, orang-orang zolim, itu kita rawat guys. Bahkan kemarin itu sampai kepada aku punya quote on quote dengan timnya aku, yuk kita rawat haters yuk. Hatersnya nggak ada saja, kalau ada nanti kita rawat. Rawat tuh maksudnya gimana? Untuk bisa dia itu melatih kita untuk dia taruhnya di teras, gitu-gitulah. Ya, suruh diteras aja. Bolehkah zakat fitrah ke orang tua? Nggak bisa, teman-teman ya. Oke, Ustazah izin bertanya, bolehkah pakai uang istri untuk bayar zakat karena suami tidak bekerja? Zakat fitrah boleh diwakilkan, ya. Sedekah subuh dikumpulkan seminggu, boleh nggak disedekahkan setelah subuh? Silahkan, teman-teman ya. Aku DM sholatnya di rumah non muslim ada salibnya, nggak ada masalah karena rumah itu bukan tempat ibadah, rumah itu cuman rumah, jadi boleh sholat di dalam rumah orang non muslim tapi tidak boleh di dalam gerejanya. Oke, yang baru mampir teman-teman boleh tap layarnya, klik foto yang ada di atas ya. Iya siap Mbak Mince. Kalau kriteria mustahik itu seperti apa? Mustahik, teman-teman tahu mustahik ya? Halo Mbak Dias, mustahik itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya dia fakir ya kan, orang yang tidak bekerja, dia miskin, dia bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Kemudian dia fisabilillah ya, orang yang berperang di jalan Allah ya, seperti ustadz yang ngajar ngaji. Nah itu boleh ya. Zakat fitrah dikasihkan ke asisten rumah tangga boleh nggak? Boleh selagi gajinya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, gajinya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia itu adalah miskin. Silahkan ya. Oke, zakat fitrah ke ortu karena fakir dan tak ada penghasilan. Orang tua nggak boleh diberikan zakat ya. Kalau yang berzakat itu istri boleh apa enggak? Suami masih ada. Kalau fitrah bisa. Pokoknya dia di 10 malam terakhir ya, teman-teman ya. Nah, wanita haid boleh zikir adalah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian boleh yang namanya berdoa ya, kemudian boleh yang namanya zikir, doa, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian boleh yang namanya solawat ya, boleh yang namanya berdoa banyak-banyak ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Ustazah hadir, gimana hukumnya kalau seorang muslim yang tidak puasa dengan alasan kerja di tempat yang panas? Nggak boleh. Dalilnya adalah Rasulullah SAW berperang pun beliau berpuasa ya. Nah, berperang pun beliau berpuasa ya teman-teman ya. Apakah boleh seseorang istri tidak membayarkan zakat fitrah suaminya karena istri yang menafkahinya? Mantap dunia ya guys, istri yang menafkahi suami ya, tidak wajib ya. Jadi suami boleh bayar zakat fitrah sendiri, istri boleh zakat fitrah sendiri ya teman-teman ya. Oke, ini zaman mantap kali ya guys. Ustazah, suamiku tidak puasa, bolehkah aku siapkan makanan siangnya? Nggak puasanya karena apa? Kalau nggak puasanya itu karena dia males, jangan disiapkan. Kalau karena sakit, siapkan ya. Kalau dia udah pikun, siapkan ya. Kalau pikun nggak wajib puasa. Tapi kalau karena dia sakit, siapkan ya. Tapi kalau karena dia males, jangan disiapkan ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita tanpa sengaja lihat film-film yang seperti itu? Kalau Bapak ngelihatnya 1 detik nggak sengaja Pak, tapi dari roman-romannya Bapak bisa lihat 1 jam nih Pak, nggak boleh ya Pak. Oke, Mbak Virgo, Mbak Narse, Mbak Cahaya, iya, Mbak Melisa ya, hukum ijab kabul zakat fitrah adalah sunnah mendekati wajib ya teman-teman ya. Suamimu nggak puasa karena kerja berat, nggak boleh ya. Kalau kerja berat tetap wajib berpuasa ya. Kalau kerja berat tetap wajib berpuasa, tetapi kalau dengan puasanya dia sakit, dia boleh meninggalkan puasa karena sakitnya, bukan karena kerjanya ya. Oke, Ustazah, saya kemarin sholat kafarat 4 rakaat, apa benar bacanya surat Al-Qadar? Allah alam bisawab. Sholat kafarat itu dalilnya hasan ya teman-teman ya, dalilnya hasan, dia tidak terlalu sahih. Tapi kalau teman-teman mau ngerjakan, itu pilihan teman-teman. Surat ayat pendeknya terserah mau yang mana ya teman-teman ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya nggak puasa? Kayaknya kalau nggak puasa berdosa Mbak. Kok lawak-lawak teman-teman ya? Luar biasa ya. Ustazah, apa hukumnya nggak berpuasa? Kayaknya sih haram Mbak ya. Fitrah boleh nggak dikasih ke anak yang suaminya hanya berdagang lontong sayur? Ke anak aku tidak sarankan ya teman-teman ya. Ke orang lain kalau zakat fitrah ya teman-teman ya. Puasa nggak, sholat nggak, judi juga. Dosa-dosa saya apa masih bisa puasa? Nggak sholat, nggak judi juga.
Apakah dosa masih bisa terampuni? Bisa, Pak. Ya, Bapak bertaubat saja, menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah. Ya, jangan diulang lagi, insya Allah dimaafkan, Pak ya, diampunkan ya, Pak ya. Nah, sekarang Bapak sholat, kemudian eh, tinggal sholat aja lagi, Pak ya kan. Oke, biar makin cakep, Pak, bisa jadi imam pakai jenggot sikit ya, pakai ini ya. Peci ya, Pak. Ustazah, kalau bayar zakat fitrah pakai uang pinjaman boleh nggak? Maksudnya uang yang 2,7 kilogram beras tadi itu dua akad yang berbeda ya, teman-teman ya. Teman-teman zakat aja pakai uang itu, nanti teman-teman boleh ganti. Apakah boleh sedekah subuh untuk apakah boleh duit sedekah subuh untuk zakat fitrah? Nggak bisa, Mbak Umi. Sedekah, zakat. Kalau udah diniatkan sedekah ya sedekah. Kalau diniatkan zakat ya zakat. Karena dalam agama Islam satu niat satu amal ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, apakah suara aku jelas dan aku terlalu cepatkah menjawabnya, teman-teman? Kayaknya teman-teman banyak yang iseng nanyanya hari ini ya. Oke, bolehkah fitrah dikasihkan ke nenek kandung? Boleh, teman-teman ya. Kalau nggak puasa apa hukumnya? Kayaknya berdosa. Ya berdosa lah guys kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa ini guys. Kalau nggak puasa wajib guys. Tolong lah guys, ngerjain aku orang-orang nih. Oke, siap ya teman-teman ya. Ustazah, mandi keramas di siang hari saat puasa sebenarnya nggak ada problem ya teman-teman ya. Mandi keramas di siang hari saat puasa emang harusnya nggak ada problem ya teman-teman ya. Eh, Harusnya nggak ada problem, tetapi yang jadi persoalan adalah asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya teman-teman ya. Jadi itu aja airnya maksudnya ya, ajal tidak masuk ke sini ya. Oke, Zah, apa pernah dengar cerita? Ada tidak sadar body sedang berlari membawanya. Gimana Mbak Nica? Sholat tahajud, taubat, hajat, witir gimana urutannya? Terserah urutannya gimana, nggak ada masalah teman-teman. Halo Kakak Sandra, urutannya terserah teman-teman, nggak ada problem. Wanita hamil tua, oke, wanita hamil tua, wanita mana tadi dia? Oh udah hilang dah guys, macam rudal Hamas pertanyaannya guys. Ustazah tolong tentang fidyah. Fidyah aja teman-teman, kasih makan 1,4 kilogram fakir miskin setiap harinya. Ya, 1,4 kilogram beras setara dengan 1,4 kilogram beras setara dengan uang berapa gitu kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan, kasih ke fakir miskin ya teman-teman ya. Oke, semuanya kecepatan banget. Maksudnya aku jawabnya kecepatan. Coba jawab, aku kecepatan nggak? Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Coba dijawab teman-teman. Puasa batuk mulu ada riak-riak, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Iya, enggak, iya, oke, kita slow motion lagi guys. Oh, enggak ya, oke ya, banyak yang enggak guys. Oh, tulisannya kecepatan, siap ya. Gimana? Oke, kalau pakai minyak apa nih? Minyak fresh. Oh, minyak fresh dan care itu ya, itu jangan ya, nanti masuk ke tenggorokan dan kerongkongannya ya. Fidyah 30 hari berapa kilo beras, hitunglah teman-teman, 1,4 kilo kali 30. Teman-teman lah yang hitung, jangan aku yang hitung guys ya. Oke. Ada FYP kemarin Za, para pembawa jenazah nggak sadar sedang membawa jenazah itu berlari. Itu benarkah? Oh, aku nggak terlalu tahu benar atau enggaknya teman-teman ya. Oke, nggak terlalu tahu aku teman-teman ya. Oke, siap ya. Masih hujan-hujanan lagi puasa. Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya teman-teman ya. Oke, asal nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke. Oke, kalau kita minta segera dipanggil oleh Allah, apakah berdosa? Berdosa. Tidak boleh doa minta kematian. Ya, teman-teman ya. Tidak boleh doa minta kematian ya. Nggak boleh ya. Berharap mati beda doa minta mati ya guys. Suka mati beda kalau dibanding kita minta mati, nggak boleh ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau bayar boleh per hari dicicil 10 orang ya Mbak.
Kalau haid dah selesai, dah bersih-bersih, pas udah 2 harian keluar lagi, tapi cuman ke bawah, itu tetap darah haid ya, sampai dia 15 hari. Setelah 15 hari baru dia nanti teman-teman boleh sholat, boleh puasa ya. Tidak puasa karena lambung boleh nggak Ustazah? Boleh, nanti tinggal diganti aja. Kemudian kalau teman-teman diganti aja, cuman kalau teman-teman nanti misalnya tidak mampu ganti, teman-teman boleh fidyah ya. Oke, sholat witir. Sholat witir nggak pakai kunut boleh nggak? Boleh, karena Imam Syafi'i menyuruh kunut, tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa sholat taubat itu baca gimana? Baca ayat apa saja? Ayat dan surat dalam sholat taubat ini itu nggak ada problem ya teman-teman ya, nggak ada problem, suratnya apapun nggak ada masalah, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kalau puasa lupa niatnya gimana? Niat puasa itu ada yang mengatakan 1 untuk 30 hari. Ya, 1 untuk 30 hari ya teman-teman ya. Jadi lupa pasang niat di tengah jalan gak ada masalah. Ada 1:30 hari ya. Komentarnya cepet banget. Zah, bunyi guntur mau hujan termasuk waktu mustajab gak? Betul. Salah satu mustajab doa adalah saat petir berbunyi dor gitu ya. Langsung teman-teman berdoa ya. Jangan waktu dor mati kau betulan nanti guys. Jadi waktu petir itu berbunyi, tuh, ya Allah ya Tuhan, kata Mbak Tini, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah gitu guys ya. Oke, Dur datang Mbak Tini guys, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, tak kapan-kapan gitu guys. Nah gitulah ya. Nah, Ustazah, ya gimana? Apa Ustazah mulu? Ustazah ada apa? Bolehkah orang tua menzakati anak yang sudah berkeluarga? Boleh. Kalau zakat fitrah boleh, zakat mal ya nggak boleh ya. Gini ya nggak tuh ada Mbak Tini hidup kok, dia ketawa itu hidup dia guys, Mbak Tini hidup guys. Datang Mbak Tila, tur Robbi habli minas solihin gitu guys. Jadi kalau terkejut itu ya, terkejut saat kita apa itu guys, saat kita bunyi petir tuh terkejutnya elegan guys. Tur Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh gitu. Bukan tur mati kau, matilah semua satu komplek ya, jangan ya teman-teman ya. Oke Ustazah, jika kita zakat kepada orang yang ditugaskan untuk mengantarkan zakat boleh nggak? Boleh, itu namanya amil zakat ya, amil zakat ya teman-teman ya. Ustazah, madunya kok kena semut? Madu itu guys tergantung dengan nektarnya. Ada nektar yang tidak kena semut, ada bunga yang kena semut. Bahkan di sarangnya kalau bunga itu memang dikenain semut, dia akan kena semut. Sama dengan beku di freezer, ada bunga yang diminumnya itu tidak beku, ada yang beku. Nah semua bunga kita tidak beku teman-teman, tapi tetap tidak disaranin masuk freezer ya teman-teman ya, di suhu ruangan biasa atau dalam kulkas ya. Dia tergantung dengan nektar atau bunganya ya. Ustazah, ada yang bilang nggak boleh kita amalkan surat seperti Yasin. Boleh ya teman-teman ya, boleh ya teman-teman ya. Nah iya betul, dia tergantung nektarnya, nektar bunganya, yang diminumnya itu bunga apa. Nah ada madu-madu yang dia minum nektar tertentu, bahkan dia tidak ada semutnya. Di sarangnya pun ada semutnya guys, kalau nektarnya memang disukai oleh semut ya, bunganya itu guys. Udah paham ya teman-teman ya, kan nektarnya itu ada ratusan, bunga yang diminum oleh madunya ada ratusan bunga teman-teman. Oke, Ustazah, bolehkah urutkan cara mandi wajib setelah haid? Ya, pertama boleh cebok ya teman-teman ya. Pertama boleh cebok, kemudian teman-teman boleh setelah cebok teman-teman boleh berwudu, kemudian baru pasang niat wudu ya teman-teman ya, baru pasang niat mandi junub ya. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku atau mandi wajib dari hadas besar lillahi ta'ala, ambil air tumpahkan ke kepalanya ya sampai basah bagian bawah, kemudian ke bagian kanan basah bagian bawah, kemudian bagian kiri basah bagian sampai bawah, udah baru teman-teman mandi pakai sabun. Selama teman-teman mandi tadi, teman-teman tidak boleh pakai sabun ya teman-teman ya, mandi yang tadi ya. Tapi kalau setelah mandi yang tadi teman-teman boleh pakai sabun, paham ya teman-teman ya.
Halo Pak Riza, mau nanya, sholat taubat bisa dibarengin sholat fardu nggak? Satu niat satu amal ya teman-teman ya. Satu niat satu amal ya teman-teman ya. Jadi sholat fardu fardu aja, sholat sholat taubat aja. Oke. Siap, sampai paham. Ada jemaahku bilang, Ustazah Nelani, iya Ustazah Nelani, katanya ya, kalau dia ceramah tuh nancap di otakku. Nancap di otakku, tak perlu aku bawa catatan, kata dia. Di-spill-nya semua ceramah-ceramah aku. Ustazah pernah bilang gini kan, pernah bilang gini kan, katanya kayak gitu ya. Nancap di otakku katanya. Bener-bener sampai paham. Aji, Masya Allah ya. Kalau ini nancap nggak nih ya yang online nih ya? Sujud sawi. Tata nancap nggak nih? Ya Za bayar puasa. Za bayar puasa. Ngapa tadi bayar puasa? Udah lewat dah. Kalau lagi puasa wudhu, ya kan sengaja masuk air masuk ke hidung. Kalau nggak sengaja masuk ke hidung tidak batal. Tapi kalau disengaja dia batal ya teman-teman ya. Masukkan air ke hidung, hati-hati jangan masuk ke tenggorokan ujung, kumur-kumur juga hati-hati jangan masuk ke ujung ya. Nah, tapi kalau nggak masuk nggak apa-apa, kumur-kumur dipastikan air nggak masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Halo Pak Riza, kalau punya HP mahal wajib zakat nggak? Enggak, karena tak menghasilkan cuan ya. Kecuali HP-nya itu diapain ya teman-teman ya, disewakan, hasil sewanya itu keluarkan zakatnya ya. Membasahi rambut di tengah hari nggak ada masalah, asal air nggak masuk ke dalam telinga. Oke, memasukkan tisu ke hidung menahan pilek nggak ada masalah, asal jangan semprot hidung ya. Ya disewakan ya. Kalau ya, Assalamualaikum Mbak Oma, Ustazah, aku 3 tahun lalu hamil ya kan, melahirkan menyusui belum bisa bayar puasa, gimana Mbak? Boleh fidyah aja Mbak, ya memberi makan satu orang fakir miskin selama satu hari untuk mengganti 1 hari puasa ya teman-teman ya. Nah oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau 30 hari kali aja 30 ya. Sikat gigi pakai odol batal nggak? Asal nggak masuk ke sini guys, ke tenggorokan dan kerongkongan guys. Oke. Kalau perempuan pipis berdiri nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh, itu haram dan berdosa. Sebagian bilang mengatakan makruh, kecuali kalau karena kakinya sakit ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku udah pacaran. Woi, ngeri pula ya kan ya. Keren pula ini. Aku udah pacaran beda agama sama beda negara. Ngeri nih, kalah Mbak Tini. Selama 2 tahun. Oke. Tapi nggak ada yang mau ngalah. Kayak mana? Nggak ada ceritanya pacaran beda agama teman-teman. Pacaran aja nggak boleh, apalagi beda negara, beda agama, suku, bangsa, budaya, bahasa semuanya. Ya nggak boleh ya. Kalau dia mau, dia masuk Islam dan menikah ya. Mbak Ryan Pise version ya. Oke ya. Oh ini anak muda nih yang masuk nih. Luar biasa ya. Ini versi anak muda nih. Ternyata udah nggak cuma nenek-nenek nih. Coba nanti aku tanya ya sama tim aku ya. Jangan-jangan udah nggak nenek-nenek lagi isinya dia. Oke. Korek kuping tidak batal sih, asal tidak masuk air, tidak memasukkan air ya. Oke, suntik kalau suntiknya suntik vitamin nggak boleh ya. Kalau suntiknya sekedar suntik sakit boleh ya. Mbak Lurik, iya. Ustazah aku udah pacaran, salah nggak boleh. Beda agama, salah lagi. Beda negara, salah lagi. Antar bangsa, suku, budaya, bahasa, nggak usah lah teman-teman ya. Oke, jangan ya. Terus gimana Ustazah? Putuskan. Sampai kapan? Sampai dia masuk ke Islam dan meminangmu dengan bismillah. Kok bismillah? Dengan apalah pokoknya ya. Oke. Korek hidung tidak batal. Teman-teman, jadi selama hampir 1 bulan nih korek hidung nggak nih? Kalau sekarang teman-teman nanyain korek hidung batal atau enggak, jadi selama ini korek hidung enggak? Ditantaan korek hidungnya. Enggak batal guys, enggak batal. Ini wajah orang nahan korek hidung semuanya nih. Oke, ketahuan pada nahan korek hidung. Apa lu pengen ngorek? Kenapa gak jadi? Apa gak boleh? Oh gak korek hidung? Ya Allah, boleh teman-teman. Boleh lah. Asal jangan masukkan air ke tenggorokan ke dalam. Unik kali orang-orang nih ya. Oke, unik kali teman-teman nih.
Anaknya siapa lah nih semuanya nih. Ustazah, puasa pakai obat mata boleh nggak? Nggak boleh guys. Jadi eh dia gini, batal puasa kalau masuknya sesuatu di dalam lubang-lubang ya. Nah, tapi masuknya itu kalau sampai ke ujung, kalau sekedar korek kuping, korek hidung, korek mata itu nggak apa-apa. Kan tidak masuk kayak gitu guys ya. Oke, anak siapa lah nih. Teman-teman sehat selalu ya guys. Kasih aku senyum dulu guys. Kita bercanda-canda dulu guys. Repot nih kita guys. Kalau pacaran beda agama, satu agamanya nggak boleh. Oke. Ustazah, mu'alaf cukup baca 2 kalimat syahadat atau tetap harus disunat? Ya, cukup 2 kalimat syahadat, laki-laki sunat, perempuan tidak harus sunat ya, Mbak Ayu ya. Perempuan tidak harus sunat ya, teman-teman ya. Oke. Thank you teman-teman. Ustazah, mencicipi makanan saat puasa batal nggak? Udah mau habis belum puasanya guys? Mencicipi makanan tidak batal ya teman-teman ya, asal dikeluarkan ya. Tapi kalau cicipnya setengah jam baru batal ya. Ini curiga aku nih teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Puasa kumur-kumur nggak ada masalah, boleh aja teman-teman ya, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, cicipi makanan 1 mangkok khusus Pak Riza kayaknya nggak batal. Minta rekomendasi aja dari para malaikat rakit atid Pak. Zak, puasa Syawal sambil niat kodo nggak bisa. 1 niat 1 amal ya teman-teman ya. Kalau keramas batal nggak? Nggak batal. Selagi tidak ada yang masuk ke telinga, kemudian ke ini tenggorokan ya. Oke. Oke ya, duit zakat tertukar boleh nggak? Misalnya kita transfer nggak ada masalah ya. Za, tadi pagi mataku gatal terus aku tetes obat mata. Gimana dong Za kalau kita nggak tahu nggak boleh. Nah untuk mata itu kan bukan lubang guys. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Kan batal itu kalau memasukkan sesuatu ke dalam lubang, ya termasuk telinga, hidung. Kalau mata itu perbedaan pendapat. Masih ada ulama madhab yang mengatakan boleh. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, karena kan dia bukan lubang, gitu katanya. Ya paham nggak teman-teman ya? Laki-laki wajib sunat Mbak, kalau dia mualaf ya Mbak, dia harus sunat Mbak ya. Kalau perempuan tidak. Ya renang batal puasa nggak? Aku rasa batal lah guys. Agak lain lah pula ya kawan-kawan ya. Batal lah guys. Renang tuh pastilah masuk ke sini, pasti tertelan sedikit airnya. Agak lain lah orang-orang ini pertanyaannya ya kan. Oke ya, Ustazah mau tanya zakat fitrah ke ibu kandung nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi berenang nggak boleh, pasti itu batal. Pastilah dia masuk ya guys, ke sini ya guys, dan masuk ke telinga ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya. Sikat gigi selagi tidak masuk ke tenggorokan dan ke tenggorokan nggak ada masalah. Oke, teman-teman ya. Ini sibuk dengan puasa ya kita nih ya. Oke. Korek hidung sampai disodok-sodok tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau berenang tuh udah pasti batal guys. Nggak mungkin berenang telinga nggak kemasukan air, nggak ketelan air. Tanya aja sama kucingku. Kucingku pun tahu dia, makanya dia tak mau berenang bulan puasa. Ya kan, berenang membatalkan puasa nggak? Batal lah teman-teman. Pasti masuk ke sini teman-teman. Dia tertanyakan, makanya kucingku tuh nggak mau berenang deh guys. Takut air dia takut dia tuh batal puasanya. Makanya dia nggak berenang. Itulah kucingku. Nanti aku tanya sama dia, kalau tidak percaya. Ustazah, keramas lagi puasa boleh kok kayak gitu? Iya boleh, asal tak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Zakat, oke. Zakat mal dikasih, halo Mbak Noni, dikasihkan ke orang tua jangan ya teman-teman ya. Oke. Gimana Ustazah hukumnya suami chat-chatan sama WA-an, inbox sama janda, bilangnya bercanda, itu gimana Ustazah? Nggak boleh ya teman-teman ya. Lagi apa Bang? Coba teman-teman bedakan mana muamalah, mana jinsiah. Coba teman-teman tulis ya, muamalah dan jinsiah. Muamalah itu adalah seperti pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa, itu boleh ya. Bang pinjam laptop, bang pinjam mobil, bang aku mau jual mobil ini bang, bang aku mau beli mobil ini,
beli mobil yang abang punya, itu boleh. Itu namanya muamalah. Yang nggak boleh itu jinsiah. Lagi apa bang? Udah makan belum? Potong dong rambutnya bang. Syalalala. Itu yang nggak boleh. Ya, itu namanya jinsiah, itu berdosa besar ya. Untuk yang ke non mahram ya, yang bukan mahram ya, teman-teman ya. Oke, Zah. eh, Fitrah zakat fitrah berapa kilo? 2,7 kilogram beras, setara dengan 3,5 liter air. Air beras ya. Teman-teman yang baru mampir, klik dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku udah buat 1.500-an video ya untuk teman-teman semua ya. Kenapa orang tua tidak boleh dizakati? Karena dia tanggung jawab kita. Di sini 2,5 boleh ya, tapi Majelis Ulama udah mengeluarkan 2,7 kilo teman-teman ya. Kalau punya tabungan setara dengan nilai utang, bayar utangnya dulu atau bayar zakatnya dulu. Zakat dan utang tidak ada dulu-dulu, tetap dua-duanya harus bayar ya. Zakat harus bayar, kemudian hutangnya juga harus dibayar. Mana duluan, yang mana yang duluan jatuh tempo? Hutangnya tahun depan, zakatnya hari ini, ya teman-teman zakat dulu ya. Oke, teman-teman ya. Orang tua kita sudah uzur ya kan? Udah uzur. Apakah wajib zakat fitrah? Tetap selagi dia bernyawa dia wajib zakat fitrah. Ya, termasuk anak bayi baru lahir di malam takbiran, wajib keluarkan zakat. Dia langsung ya keluarkan zakat. Halo Mbak Dias, Ustazah zakatnya udah dibayar 2,5 kilo. Nggak apa-apa, itu hanya konversi saja. Dari pemerintah konversinya itu sekarang 2,7 kilo. Aku juga sempat bilang 2,5 kilo di awal-awal live kemarin. Ya, tapi rupanya keputusan dari kementerian ya itu 2,7 kilo. Tapi tidak masalah karena Kementerian Agama di masing-masing daerah itu beda. Zah, maduku habis, siap ya. Ntar beli madu lagi ya teman-teman ya. Oke, aku udah habis madunya 4 botol teman-teman ya. Dan alhamdulillah aku enakan sekarang ya. Jadi nggak aneh-aneh, nggak terlalu banyak drama ya badanku ya teman-teman ya. Ustazah gimana kalau punya hutang puasa nggak dikodo, harus bayar fidyah sama puasa kah? Betul sekali teman-teman. Misalnya aku tahun kemarin tidak bayar puasa ya. Udah masuk Ramadan, saya ada 3 sisa puasa lagi, ya kan? Saya ada 3 puasa lagi, kemudian saya harus ganti tahun depan, itu boleh setelah Syawal, 3 puasa plus 3 fidyah. 3 fidyah itu adalah hukuman. Hampir setiap hari lihat IET Ustazah sampai ketiduran dengar kajiannya. Kemarin waktu aku buka bersama dengan jemaah aku juga ngomong kayak gitu guys. Aku dengerin channelnya Ustazah ketiduran. Bangun aku Ustazah ngomong juga masih. Nggak capek lah Ustazah nih ngomong katanya. Nggak capek cemana, itu kan mesin bu. Oh ya juga Ustazah. Saya ketiduran. Saya udah ketiduran Ustazah masih ngomong. Kasihan saya nengok Ustazah capek terus ngomong Ustazah. Saya matikan akhirnya tengah malam. Mau madu? Oke, madu bisa teman-teman 10 menit